Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema jika kita kasihi Tuhan hanya ada satu jalan, yakni turuti segala perintahnya. Itu firman Tuhan katakan begitu teman. Jadi apabila di hati kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, bentuk kasih itu adalah ya hanya ada satu jalan dengan ya mengikuti, melakukan itu, menuruti, melakukan segala perintahnya dalam firman-Nya Tuhan. Jadi tidak ada cara lain teman. Jadi kalau orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, biasanya bentuk kasih itu ya hanya dari perasaan saja, dari pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri, bahwa mereka menganggap bahwa ya mereka mengasihi Tuhan itu. Tapi kalau bagi yang sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, bahwa mengasihi Tuhan itu tidak ada jalanannya, harus melakukan firman Tuhan, harus menuruti apa perintah dan peraturan firman Tuhan itu. Nah ini bedanya di sini teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa mereka sudah mengasihi Tuhan, tapi bentuknya salah kaprah gitu. Dan firman juga ingatkan teman-teman, jadi jangan sampai mengaku percaya Tuhan, mengaku mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, tetapi hanya di mulut saja, ya cuman ya percaya Tuhan, ya kenal Tuhan itu. Tapi dalam realitanya ya percaya dengan jiwanya sendiri, dengan jiwa mereka sendiri, dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri saja. Dan mengenalnya pun sama, dan mengenal dalam arti kata ya sesuai dengan pengertian pikiran perasaan dan kehendak sendiri, bahwa mereka mengenal gitu. Nah ini yang jadi tidak benar gitu. Nah ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab Lukas, bahwa kendala untuk melakukan firman itu bukan hal mudah teman-teman. Jadi kalau kita bicara di kitab Lukas pasal 22 ayat 39-46, bicara Yesus itu, kalau secara universal disebutnya Nabi Isa, itu ya tetap kendalanya gitu teman, tidak mudah. Seorang Nabi Isa pun, seorang Yesus pun gitu, ya saat melakukan firman Tuhan itu ya sampai ketakutan teman. Apalagi kita, cerita kita, kalau sebelum kita, mungkin sebelum Yesus ada Nabi Musa juga. Nabi Musa juga saya rasa juga akan melakukan firman Tuhan, menuruti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang perintah Tuhan perintah dan peraturkan. Rasanya tetap ada ketakutan, meskipun bentuk ketakutan itu kan macam-macam dong. Ya ada ketakutan seperti mungkin Nabi Musa itu ketakutan masa depan gitu. Ya masa sih sekian lama dipendam gitu, seolah-olah diproses, jadi seperti dikucilkan gitu di padang rumput untuk menjadi gembala domba itu selama 40 tahun loh teman-teman. Apakah nggak ada rasa was-was? Sedangkan seorang Nabi Musa sebelum di padang rumput, sebelum menjadi penggembala domba, dia kan pangeran gitu, pangeran di Mesir gitu, di Firaun gitu kan, di anaknya salah satu putri Firaun gitu. Nah ini ya pasti kan kehidupannya beda teman, dari mulai lahir ya sampai umur 40 ada di Mesir gitu, di kerajaan. 40 sampai 80 seolah-olah ada jeda masa waktu yang dikucilkan itu ya selama 40 tahun juga. Nah ini kan prosesnya Nabi Musa gitu. Nah setelah umur 80 baru Tuhan pakai menjadi alat Tuhan gitu, untuk yaitu menuntun sesamanya sebanyak 22 juta orang teman, yang menyeberangi padang gurun teman. Yang tadinya padang rumput jadi padang gurun, yang tadinya padang rumput dengan menjadi penggembala domba, sekarang menyeberangi padang gurun menjadi penggembalanya manusia gitu. Ya bagaimana menuntun manusia sebanyak 2 juta orang ini untuk mendapatkan keselamatan ya yang seperti Tuhan rancang dan kendaki. Meskipun dalam prakteknya perjalanan 20 tahun itu tuh teman-teman, yang katanya sebenarnya dalam waktu 2 minggu, 4 minggu aja sudah nyampe ke kota yang Tuhan maksud, tapi Tuhan putarkan 40 tahun ya dengan asumsi karena orang-orang yang berdosa mungkin udah dewasa, tua, secara fisik tua gitu, tidak bisa berubah, ya akhirnya pada meninggal di padang gurun teman. Jadi akhirnya yang masuk ke kota yang dijanjikan Tuhan itu cuman ya generasi keturunannya gitu, yang muda-muda, nah paling dikawal sama Yosua sama Kaleb gitu, yang sudah berumurnya gitu. Ceritanya begitu. Jadi untuk mengikuti, menuruti
perintah peraturan Tuhan itu tidak mudah. Jadi seorang Nabi Isa, seorang Yesus aja juga akan mengalami ketakutan. Nah, ini saya coba baca teman-teman di kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 gitu. Judul perikopnya di Taman Getsemani. Getsemani berarti kan ya tempatnya waktu itu apa ya? Jadi Yesus sempat berdoa gitu. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, ini kan sudah mulai bentuk rasa ketakutan dari si Yesus gitu teman-teman. Bahwa ya kalau memang Yesus boleh nawar, ya apa yang akan terjadi ini bisa terhindarkan gitu. Tapi kalau memang Tuhan Allah menghendaki Yesus tidak menghindar dari apa yang dihadapi, ya Yesus katakan ya biarlah terjadi gitu, seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Dia masih dengan, kalau dia tidak takut, kalau Yesus tidak takut, tidak mungkin doanya seperti ini gitu. Ya karena dia takut, Yesus takut, makanya doanya seperti ini gitu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, itu kalau tanpa ada malaikat gitu. Ya ini kan kembali lagi kalau bicara dari sisi kita gitu. Seorang Yesus itu kan ada roh Tuhannya gitu, ada Roh Kudus yang di dalam Yesus. Nah, ini bisa juga malaikat ini bentuknya ya roh Tuhan, Roh Kudus itu gitu tuh. Ya untuk memberikan kekuatan pada kita. Nah, kita juga sama dengan berita gembiranya, kita semua itu Tuhan Allah berikan facility, prioritas itu juga sama. Ada roh Tuhan di dalam kita. Masalahnya tinggal kita kenal atau tidak, kita mengerti atau tidak bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, dan kita menghidupkan roh Tuhan nggak di dalam kita gitu. Ya untuk bisa menjadi penguat kekuatan kita gitu, kekuatan hidup kita gitu. Nah, kekuatan yang nyata di roh Tuhan itu ada dua teman. Satu, cerita memberi satu pengertian gitu tentang arti firman Tuhan, dan yang keduanya memberi kekuatan teman bagaimana melakukan firman Tuhan. Jadi kalau tanpa ada roh Tuhan, tanpa ada Roh Kudus, atau mungkin kalau orang Muslim katakan itu nur gitu, ya tanpa ada kekuatan itu, rasanya kita terlalu berat teman-teman untuk bisa mengerti arti firman Tuhan dari sisi pengertiannya Tuhan, atau ya waktu kita melakukan firman Tuhan tanpa kekuatan untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Nah, ini kan bukti teman-teman, bukti bahwa Yesus juga takut gitu. Yesus itu punya rasa takut. Takut apa? Takut waktu melakukan firman Tuhan gitu. Ya, perintah peraturan Tuhan itu tidak mudah. Ini kaitannya pasti dengan penderitaan, bahkan apabila yang dialami Yesus sampai matinya gitu, sampai wafat di kayu salibnya gitu. Kalau Nabi Musa kan melakukan firman Tuhan nggak sampai seperti itu teman. Secara fisik kan nggak mati karena melakukan firman Tuhan gitu. Tapi kalau Yesus itu ya udah paling maksimal, dia melakukan firman Tuhan sampai wafatnya, sampai meninggalnya gitu. Nah, apakah kita masuk kategori seperti Nabi Musa? Apakah kita termasuk seperti Yesus gitu, Nabi Isa? Ya itu tergantung kitanya lagi. Ya kalau kita ada pengertian akan firman Tuhan lebih dalam, ya kita akan melakukan perintah peraturan Tuhan seperti tidak beda dengan Nabi Musa atau Nabi Isa atau si Yesus tersebut gitu. Ya kita berani melakukan itu, ya meskipun konsekuensinya ya ngadepin penderitaan. Nah, bentuk penderitaannya ya macam-macam. Yang namanya Nabi Musa dengan Nabi Isa atau Yesus ini kan beda gitu. Kalau Nabi Musa hadapinnya bukan physically meninggal gitu, tapi kalau Yesus kan physically sampai meninggal. Tapi kalau bicara penderitaan yang harus dipikulnya baik dari sisi tubuh jiwa, kok rasanya dua-duanya mengalami hal yang sama teman-teman. Lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapat mereka sedang tidur karena duka cita gitu. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, ini kalau bicara yang dimaksud pencobaan di sini ya tadi, ya bagaimana caranya Yesus ini menghadapi pencobaan dalam bentuk dia mau menghindar nggak gitu dari yang sudah Tuhan Allah perintah peraturan untuk dia gitu. Nah, ternyata kan Yesus kan tidak menghindar gitu. Jadi dikatakan di situ, ambillah
jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah ini dengan Yesus katakan seperti ini, berarti pencobaannya tidak apa ya, tidak gagal gitu. Jadi Yesus tidak terjebak ke dalam pencobaan yang yang melanggar firman Tuhan. Jadi Yesus tetap melakukan firman Tuhan meskipun ketakutan itu. Nah ini cerita perumpamaan apa di kitab ini gitu ya, sama dengan kita juga ngalamin ini. Saya pikir juga Nabi Musa ngalamin itu juga, mungkin juga Nabi Ayub juga pasti ngalamin itu gitu. Kesaksian itu pasti ada, bahkan kalau di cerita Nabi Ayub sampai sempat mengeluh segala macam gitu, yang mempersalahkan Tuhan gitu, ada sampai begitu. Kita juga harusnya sama teman, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting ujung-ujungnya ya kita udah tahu kuncinya, bahwa kita harus hidupkan roh Tuhan di dalam kita sebagai malaikat kita gitu. Jadi roh Tuhan, Roh Kudus di dalam kita, bagaimana supaya kita mampu gitu, kuat gitu menghadapi ya saat melakukan firman Tuhan. Ini saya coba udah baca di kitab Lukas, teman-teman, cerita Yesus Nabi Isa ini ya, dari kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Nah sekarang saya coba cross check teman-teman dengan kitab Yohanes, teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Yohanes, pasalnya pasal 14 teman-teman, pasal 14 ayatnya 15 sampai 31 teman-teman. Ayatnya 15 sampai 31. Nah, di sini dikatakan perikopnya Yesus menjanjikan penghibur gitu. Nah, kalau saya biasa sharing seperti begini karena saya niatnya untuk universal gitu, teman-teman saya bukan cuman di Nasrani aja, tapi banyak teman saya di di Muslim, bahkan mungkin timnya saya majority malah Muslim gitu. Jadi ya saya sudah terbiasa sharing itu ya dalam arti kata universal aja gitu. Saya mendengarkan dari teman-teman saya yang Muslim, dari tim saya yang Muslim gitu, teman-teman yang Muslim juga, dan tim saya juga kadang-kadang mendengarkan sharing saya dari sisi Nasrani. Cuman ya kedua pihak ya bicara di universal kan teman-teman, jadi nyambung gitu. Karena kalau kita udah bicaranya sudah untuk kepentingan rohani, kepentingan Tuhan Allah, rasanya ujungnya sama sih teman-teman. Cuman yang saya belum coba itu sharing dengan orang Yahudi aja gitu. Kalau cerita ada tiga yang mengarah ke langsung agama yang mengarah ke Tuhan Allah, kan ada Yahudi yang paling tua, ada Nasrani, dan ada Muslim gitu. Nah ini tiga ini kan berujung ke Tuhan Allah teman-teman. Jadi kalau saya coba sharing kan gitu secara universal, Nasrani, saya sebagai Nasrani juga teman-teman atau tim sebagai Muslim gitu, ini ketemu teman-teman, asal kita bicara memang parameter ujungnya Tuhan Allah gitu. Nah cuman kalau dengan teman-teman Yahudi, saya nggak punya teman Yahudi, jadi saya nggak pernah sharing gitu. Ya harusnya sih sama gitu, cuman kalau sepintas dilihat gitu ya, kalau Yahudi ya mungkin panutannya Nabi Musa gitu kan. Kalau Nasrani lebih panutannya ke Nabi Isa atau Yesus ini gitu. Nah kalau cerita Muslim kan panutannya kan Nabi Muhammad. Jadi kurang lebih hampir sama, ujungnya semua Tuhan Allah teman. Nah ini yang saya lakukan sampai ini hari ya oke aja sih gitu, selama kitanya bicara universal gitu. Nah ini saya coba, kalau judul ini saya ganti menjadi Yesus ini menjadi firman Tuhan seperti biasa gitu. Ya artinya firman Tuhan menjadikan penghibur. Tuh firman Tuhan katakan menjanjikan penghibur gitu. Nah coba kita telusurin maksudnya apa gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini belum apa-apa, firman sudah katakan begitu. Jikalau kita mengasihi Tuhan, ya kita akan menuruti segala perintah Tuhan gitu. Ini di judulnya sudah belum apa-apa, ayat 15 sudah katakan begitu teman. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan gitu. Tuhan akan minta Tuhan Allah gitu, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini cerita jadi Yesus gitu. Yesus minta ke Tuhan Allah, ya Bapak akan diberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai kita selama-lamanya gitu. Nah ini Yesus minta ke Tuhan Allah seperti itu, ya itu namanya yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran adalah roh Tuhan atau Roh Kudus atau Nur itu gitu. Dunia tidak dapat menerima dia, roh ini gitu, sebab dunia tidak melihat dia
dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini Yesus ini wafat, naik ke surga, minta Tuhan Allah untuk dapat memberikan roh kebenaran buat kita semua, bukan cuma Nasrani, semua orang gitu. Roh Tuhan untuk kita, atau mungkin di Muslimnya akal di Nasrani berarti bisa disebut Roh Kudus gitu. Di Muslimnya disebutnya Nur gitu. Itu apa ya? Dunia itu tidak mengenal roh Tuhan ini, teman-teman. Jadi dunia itu tidak mengenal roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus, nur ini tidak mengenal gitu. Jadi karena apa? Karena tidak melihat gitu. Karena orang dunia tidak melihat roh kudus, tidak mengenal roh kudus gitu. Tetapi kita gitu, firman Tuhan katakan, kita harusnya mengenal gitu. Sebab ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Di mana gitu? Ya roh Tuhan akan tinggal di dalam roh kita, teman-teman. Di dalam roh kita, di setiap kita ini kan kembali lagi apabila kita sudah dewasa rohani, sudah lebih mengenal mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, berarti roh Tuhan ini kalau kita kaitkan dengan firman yang di pasal 17 ini, di ayat 17 ini, ya sebab roh Tuhan menyertai kita dan akan diam di dalam roh kita gitu, teman. Seperti itu, teman-teman. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup gitu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu gitu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini karena dalam Nasrani itu Yesus adalah perantara gitu. Nabi Isa itu perantara kita, umatnya dengan Tuhan. Ya, tadi dia katakan begitu, siapa yang menuruti perintah peraturannya si Nabi Isa ini, si Yesus ini, ya sama aja gitu, sama aja mengikuti perintah peraturan Tuhan Allah gitu, seolah gitu, teman-teman. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Maka Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Tuhan Allahku, firman Tuhan Allahku gitu, akan mengasihi dia, dan Tuhan Allah akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia gitu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengurus aku. Ini kalau teman-teman simak di ayat 24, teman-teman. Ya, apakah memang teman-teman menuruti firman-Nya gitu? Nah, yang konyol itu kan mengikuti firman-Nya berarti kan melakukan firman-Nya, teman-teman. Kalau bicara menuruti dan melakukan firman-Nya berarti harus mengenal dan mengerti akan firman-Nya. Nah, kalau kita udah bicara harus mengenal dan mengerti akan firman-Nya, berarti kita harus membaca minimal firman Tuhan gitu. Ya, dan merenungnya siang dan malam, firman Tuhan katakan begitu. Tanpa mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menuruti apa yang Tuhan kendaki gitu. Ya, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Ya, di firman katakan apabila kita sudah mengenal firman Tuhan, kita harus mampu dong mengerti firman Tuhan. Dan kalau untuk mampu mengerti firman Tuhan, harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mengerti gitu. Nah, setelah kita mampu mengerti firman Tuhan dari persepsinya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, berarti kita harus melakukannya, menuruti melakukan firman Tuhan. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada kekuatan, teman-teman, ya untuk mampu melakukan firman Tuhan. Jadi semua kaitannya bagaimana kita butuh kedalaman firman Tuhan gitu, ya, untuk kenal dan mengerti firman Tuhan, dan juga kita butuh kekuatan yang dari Tuhan gitu, yaitu kekuatan roh Tuhan yang Tuhan beri kepada setiap kita itu gitu, yang berupa roh Tuhan itu, teman-teman. Nah, ini yang teman mesti simak itu ya gitu. Jadi untuk bicara ke Tuhan ya kita butuh satu firman Tuhan, kedua butuh roh Tuhan gitu untuk bisa masuk ke sana. Di sini balik lagi 24 katakan, teman-teman, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku, dari Tuhan Allah maksudnya. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, nah ini sebutnya roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus itu, yang akan diurus oleh
yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Dia, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang mengajar juga bisa roh Tuhan ini, teman-teman. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini saya sudah bacakan eh, sampai ayat 27, teman-teman. Nah, kalau saya lanjut sampai 31-nya, ya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah lebih besar daripada Nabi Isanya, Nabi Yesusnya gitu. Nah, dan sekarang juga Yesus mengatakan kepada kita sebelum hal itu terjadi supaya kita percaya apabila hal itu terjadi gitu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku gitu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini yang kembali lagi, kalau secara Nasrani, Bapa itu adalah sebutan kita untuk Tuhan Allah, teman-teman. Karena ya ada, biar ada lebih rasa keintiman hubungan antara anak dan bapak. Dan saya pikir bukan cuma Nasrani aja, kalau memang teman-teman mau nganggap bapak juga nggak ada problem bukan bapak, dalam arti kata hubungannya ya seolah-olah kedekatan kita dengan Tuhan Allah itu seperti itu gitu. Tapi kalau statusnya ya tetap dia Tuhan Allah, bukan bapak gitu, Tuhan Allah kita. Nah, ini saya sudah baca, teman-teman, di kitab Lukas pasal 22 ayat 3946 dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 1531. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya, teman-teman. Masuk ke dalam sharing saya. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan adalah kunci untuk melakukan kehendak Tuhan melalui kita, di mana kita harus mematikan kehendak kita agar Tuhan dapat dimuliakan. Ya, cerita perjalanan hidup Nabi Musa gitu di padang rumput selama 40 tahun sebagai gembala domba, ialah proses mematikan kehendak Musa, ya, dagingnya Musa gitu, agar mampu jadi alat Tuhan secara selama 40 tahun sebagai gembala manusia di padang gurun gitu, sesuai kehendak Tuhan. Jadi maksudnya gini, teman, apabila Musa tidak mengalami masa jeda atau masa proses 40 tahun di padang gurun sebagai gembala domba, rasanya tidak mudah, teman, untuk Musa itu menjadi gembala manusia di padang gurun juga selama 40 tahun gitu. Jadi apa yang terjadi di 40 tahun di padang rumput sebagai penggembala domba itu adalah satu kekuatan, satu cara, satu proses Tuhan gitu. Bagaimana membentuk Musa untuk bisa kuat, untuk mampu waktu menuntun orang-orang sebanyak 2 juta orang itu melewati padang gurun untuk mengalami proses gitu, proses rohani gitu. Nah, kalau tanpa ada pengalaman Nabi Musa 40 tahun sebagai gembala domba di padang rumput, rasanya nggak mampu gitu. Nabi Musa akan tidak mampu gitu. Nah, ini cerita Nabi Musa gitu. Nah, kalau cerita Yesus kan mungkin lain lagi, bentuk-bentuk ini kan lain. Tapi yang jelas Nabi Musa juga saya pikir 40 tahun di padang rumput itu mengalami kesulitan kali, ketakutan. Begitupun waktu Nabi Musa nuntun orang 2 juta ini nyeberangi padang gurun juga saya pikir sama gitu, mengalami rasa takut-takut juga gitu. Cuman bentuknya kan takutnya mungkin beda. Kalau cerita Yesus takut kan karena memang mau disalib, tapi kalau Nabi Musa kan bentuk salibnya bukan secara fisiknya, tapi mungkin ada di perasaan dia, di jiwa dia, ada di tubuh dia mungkin gitu. Ya mungkin ada dalam roh dia, ya bisa aja seperti itu. Kita juga sama, teman-teman. Proses mematikan kehendak dan juga dalam Yesus, dalam diri gitu, kehendak diri juga dalam Yesus. Proses mematikan kehendak diri, kehendak sendiri gitu, pada juga dalam Yesus saat proses penyaliban akan terjadi. Yesus sebagai manusia juga merasakan rasa takut gitu, dan makin bersungguh-sungguh berdoa, dan Yesus malah beriman gitu.
berhasil, bukan benar, berhasil lolos dari pencobaan ini gitu. Jadi yang tadinya rasa khawatir itu menyelimuti untuk bisa menghindar dari cawan, menghindar dari kematian di kayu salib, tapi pada akhirnya ya lolos itu. Yesus lolos dari ujian cobaan itu dengan ya menerima bahwa ya pencobaan dengan tetap menyerahkan diri agar kehendak Tuhan yang terjadi sesuai rancangan Tuhan gitu. Jadi bukan seperti kalau ngikuti pikiran perasaan kehendak Tuhan Yesus gitu. Yesus pengennya kalau bisa nggak usah ya harus menanggung penyalipan tersebut gitu. Tapi tetap Yesus katakan ya itu terserah Tuhan. Nah ini dengan Yesus balikan terserah Tuhan Allah gitu, ya akhirnya Yesus dimenangkan, berarti tidak masuk ke jerembab dalam ujian cobaan itu, tapi dia lulus karena lolos dari ujian cobaan ini ya untuk menghadapi ya rancangan Tuhan gitu. Firman di Lukas di Lukas, kitab Lukas pasal 22 khususnya ayat 40, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan sesuai yang dikatakan langsung atau dikatakan melalui apa yang ada di firman-Nya gitu. Dan ini jadi berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan dengan cara ya kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu kalau sampai kita tidak berdoa teman, yang dikhawatirkan kita jadi akhirnya tidak mampu gitu ya menuruti atau melakukan apa perintah dan peraturan firman Tuhan itu. Nah dengan kita berdoa ya kita akhirnya dimampukan oleh Tuhan. Siapa yang mampunya kembali? Roh Tuhan tadi gitu. Roh Tuhan yang memberi kekuatan kita untuk mampu menuruti melakukan firman Tuhan gitu. Kalau enggak kita tidak ya kita tidak berhasil gitu. Ya kita akan jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau kita berhasil menuruti apa yang Tuhan perintah peraturan, berarti kan kita kan ya lepas gitu, lepas dari pencobaan gitu. Kita berhasil lulus dari pencobaan, lolos dari pencobaan sehingga lulus gitu. Lulus seperti apa Tuhan Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 ya, jikalau kamu mengasihi aku ya kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini kadang-kadang orang tidak mengerti bahwa Tuhan itu di beberapa firman-Nya memang pertegas ini teman, bahwa apabila jikalau kita mengasihi Tuhan gitu ya kita akan menuruti segala perintah Tuhan gitu. Nah tetapi dalam dunia nyata gitu banyak orang yang hanya percaya dan hanya mengasihi Tuhan dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa sendiri saja teman-teman, sehingga hanya bertuhan di mulut saja dan bertuhan hanya di status agama saja teman. Bahkan yang bahaya begitu gitu. Jadi banyak orang yang cuma sudah merasa beragama, di mana agama itu yang mengaku gitu percaya Tuhan dan menganut perintah peraturan Tuhan itu. Ya akhirnya berhenti di situ teman. Di mulut ya gampang sekali mengatakan dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri itu saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan, mudah sekali gitu bertuhan-tuhan ria di mulut gitu. Tapi bisa juga karena agama teman, karena misalnya agama jadi akhirnya sudah merasa ya saya sudah gitu, ya saya sudah percaya Tuhan dan saya sudah mengenal Tuhan. Nah ini yang bikin kacau kan ini. Jadi sebenarnya kan apa ya, kalau bicara jiwa kita ya boleh-boleh aja lah, misalnya ya merasa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan ya bagus daripada tidak gitu. Begitupun soal agama teman-teman. Agama itu yang membuat kita jadi secara formalitas bertuhan dan mengenal Tuhan, ya nggak apa-apa juga teman. Tapi kalau kita perdalam lagi gitu ya, bahwa agama adalah formalitas status rohani. Sebenarnya tuh agama itu hanya formalitas status rohani yang diminta oleh pemerintah loh ya, baik status rohani secara hukum gitu ya, untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan politik gitu ya. Agama itu seperti itu. Butuh nggak status rohani, formality status rohani? Ya butuh, karena kita hidup di pemerintahan, di dunia gitu. Kita butuh ini gitu. Tapi seharusnya ya kita juga mesti mikir bahwa tidak cuma berdiri agama, dipertajam lagi, dan di dalam agama itu kita pertajam ya realita rohaninya teman-teman. Bagaimana realita rohaninya, bukan formalitas status rohaninya gitu, tapi bagaimana dengan realita rohaninya. Ya kita harus lakukan perintah dan peraturan yang ada dalam firman itu gitu.
Harusnya gitu. Jadi tidak berhenti cuman kalau kita bicara kita beragama dalam arti kata sampai secara apa ya, secara kalau kita di pemerintah di formality gitu. Jadi sampai orang disumpah itu dengan kitab sucinya masing-masing kan, misalnya yang Nasrani disumpah dengan Alkitab, yang Muslim disumpah dengan Al-Quran, yang agama lain juga disumpah dengan kitab suci masing-masing. Nah, di sini dinyatakan dengan bahwa ya kita tahu bahwa ada kitab suci gitu. Ya, tapi pertanyaannya apakah kita sudah menuruti, sudah melakukan apa yang diperintah peraturan oleh kitab suci belum? Nah, ini yang kadang-kadang ya boro-boro melakukan nuruti perintah Tuhan. Ya, mengenal mengerti pun juga jarang teman-teman. Jarang. Ya kalaupun mengenal, oke, mengenal, membaca itu kan ya cuma sekedar begitu, tapi kan belum tentu mengerti gitu. Jadi memang urutannya banyak teman-teman. Mau mengenal berarti membaca firman Tuhan gitu kan di kitab sucinya. Terus mulai mengerti berarti merenungi siang dan malam untuk pengertian ini, minta roh Tuhan terlibat dalam ini. Melakukannya, berani melakukan itu harus libatkan juga roh Tuhan di dalam ini. Jadi memang langkahnya mesti banyak teman-teman. Nggak bisa berhenti cuma di formalitas status rohani saja gitu. Ya banyak orang yang berhenti di situ, tidak masuk ke dalam realita rohaninya gitu. Nah, Tuhan kendaki kita hidup dengan ikuti dan lakukan serta targetkan apa yang Tuhan sudah perintah serta peraturkan gitu. Ya, apa sih gitu yang Tuhan maukan? Ya selain bentuk mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Sebenarnya kan bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan, teman. Ya Tuhan pengen banget satu saat setelah kita melakukan firman Tuhan, kita juga mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan kepada sesama gitu. Itu satu. Itu secara umum gitu, secara di luar. Tapi kalau untuk kita pribadi, Tuhan itu ingin sekali kita serupa dengan Yesus gitu, serupa dengan firman Tuhan gitu. Ya bagaimana kita untuk serupa dengan Yesus, serupa dengan firman Tuhan, bahkan bisa nggak kita sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Meskipun target sempurna Tuhan Allah, sempurnanya Tuhan Allah dengan sempurnanya kita pasti beda teman. Tapi minimal gitu. Ya kita harus tahu bahwa ya Tuhan itu pengen kita yang the best gitu, yang terbaiknya gitu. Ya, apa yang terbaiknya? Seperti Tuhan Allah gitu. Jadi bagaimana caranya kita sempurna seperti Tuhan Allah atau serupa dengan apa yang sudah dilakukan Yesus, apa yang diperintah oleh firman Tuhan gitu. Minimal itu teman. Jadi balik lagi kita hidup itu tidak cuma cukup sekedar katakan mengasihi Tuhan, tapi yang kita ya kalau mau ya seperti tema pagi ini, jika kita mengasihi Tuhan ya hanya ada satu jalan, yakni kita menuruti segala perintah peraturannya gitu. Ya kuncinya itu teman-teman. Jadi jangan cuma bentuk kasih itu berhenti cuma di jiwa kita yang selalu merasa bahwa sesuai pikiran perasaan negara kita sih kayaknya sudah loh mengasihi Tuhan. Ya konyol teman, kalau udah berhenti situ konyol gitu. Dan itu kembali lagi gitu, itu didasari dari pengertian yang paling penting itu ya bahwa yang namanya agama, kita jangan sampai beranggapan kalau kita sudah beragama itu berarti kita sudah pasti melakukan menuruti perintah Tuhan. Belum tentu dong. Karena agama itu secara umum diperlukan oleh sosial masyarakat gitu ya sebagai formalitas status rohani. Kalau nggak nanti repot teman, status hukumnya jadi nggak bisa, status sosial nggak bisa, status politik nggak bisa gitu. Jadi butuh gitu. Nah cuman setelah kita masuk ke dalam formalitas status rohani, kita mesti koreksi diri, kita mesti masuk ke dalam realita rohaninya. Nah realita rohani adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu teman. Mungkin mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa tangkap maksud saya gitu, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini jadi teman-teman tidak berhenti cuma beragama saja, tapi bagaimana melakukan perintah peraturan agamanya tadi untuk menjadi realita rohani yang beneran gitu loh. Harus kita lakukan itu. Oke teman-teman, see you, bye bye.